Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Hari ini kita akan membahas tips mengerjakan soal tes. Sebenarnya ini pembahasan dari soal-soal yang sudah diberikan, namun masih banyak yang masih belum memahami bagaimana cara mengetahui bagaimana ini menggunakan present kah atau past tense kah. Nah, di sini kita bahas soal-soal yang sudah kita kerjakan minggu lalu. Alright, soal pertama ada kalimat he didn't the answer for the question. The answer for the question. Nah, di sini kalian sudah pernah melihat soal seperti ini ya. Jadi di sini kira-kira menurut kalian bentuk soal ini apakah bentuk soal bentuk present atau past tense? Ya, benar. Di sini ada kata kuncinya didn't. Didn't. Didn't gabungan dari did dan not. Tenses apa yang menggunakan did? Kalau masih ingat di video sebelumnya pasti sudah tahu ya. Jadi kita bahas kembali sedikit. Didn't ini adalah menyatakan bentuk past tense. Past tense bentuk verbal, negatif. Nah, di sini selain didn't, nanti kita bahas juga ada beberapa kata kunci yang perlu diperhatikan dan bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal selanjutnya lebih baik lagi. Yang pertama ada didn't, menyatakan bentuk negatif dari bentuk verbal, past tense. Ya. Kemudian ada karena ada didn't, maka kata kerja berubah menjadi bentuk pertama. Karena rumus dari positif past tense adalah subject plus benar plus kata kerja bentuk kedua. Tapi karena ini bentuk negatif dan yang kosong ini adalah bentuk pertama. Karena didn't, maka kata kerja harus berubah menjadi bentuk pertama. Kemudian, untuk rumus dari negatif ada subject, did, plus not, plus verb one, plus object or complement. Nah, di sini untuk kata kerja yang irregular verb atau kata kerja tidak beraturan atau yang beraturan, kalian bisa melihatnya di kamus masing-masing untuk membantu bagaimana perubahan dari kata kerja bentuk pertama, kedua, ataupun yang ketiga. Nah, di sini ada knew, pilihannya ada knew, know, knows, knowing. Nah, untuk bentuk pertama di sini adalah know. Know. Kemudian verb to ada knew. Know, knew, known. Nah, ini adalah kata bentuk-bentuk dari irregular verb dari know atau artinya mengetahui. Ya, paham ya? Jadi karena kalimat dari pertanyaannya ini adalah negatif dan yang kosong adalah kata kerja bentuk pertama, maka sudah dipastikan jawabannya adalah benar. Yang B. No. Jangan sampai lupa ya, kalian harus sering-sering melihat kamus untuk irregular verb ataupun regular verb. Bentuk satu, know, knew, known. Ya, ini untuk mengetahui. Alright, the next one. Tony loves his mother. Di sini kalian diminta untuk merubah menjadi kalimat negatif yang tepat. Karena di sini adalah kalimat positif. Nice. Nah, di sini ada kata kuncinya loves. Loves ini bisa menjadi kata kerja ataupun bisa juga menjadi adjektif. Namun di kalimat di sini, loves ini adalah kata kerja. Nah, loves ini menggunakan atau menunjukkan bentuk dari present tense atau yang selalu dilakukan berulang-ulang setiap harinya. Alright, di sini kata kunci yang perlu diperhatikan, pertama loves tadi.
sudah menyatakan bentuk positif dari bentuk verbal present tense. Kemudian yang kedua, karena ada loves, maka kata kerja perlu ditambahkan s. Benar, karena ini positif. Ingat ya, penggunaan s atau es hanya berlaku pada positif verbal bentuk present tense. Alright. Next, kalau kalian paham tentang rumus-rumusnya, pasti gampang. Yang pertama ada subject, verb 1, s or es, plus object or complement. Ini positifnya, ya. Tapi kita diminta untuk negatif. Nah, negatifnya adalah subject plus do or does, plus not, plus verb 1, plus object or complement. Nah, kalian mungkin sudah paham ya, bagaimana kapan menggunakan do, kapan menggunakan does. Ya, kalau masih belum paham, silahkan bisa melihat kembali di video sebelumnya. Alright, di sini ada subjek he, she, it, pasti menggunakan does plus not, karena negatif. Ya, he, she, it menggunakan does. I, you, we, they menggunakan do. Nah, kira-kira dari kata kunci yang sudah diberikan pasti sudah tahu ya, jawaban yang tepatnya itu jawaban pilihan yang C. Tony does not love his mother. Nah, di sini perlu diperhatikan ya. Tony subject atau bisa diganti dengan he, kemudian does plus not, kata kerja bentuk pertama, kemudian object or complement. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Sampai sini paham ya? Alright, yang ketiga, Jane does not work alone. Di sini kalian diminta untuk merubah menjadi kalimat positif, sedangkan di sini adalah kalimat negatif. Nah, kira-kira kalau kalian perhatikan ini termasuk dalam jenis kalimat apa? Kita bisa lihat dari kata does not. Tadi sudah dijelaskan does not itu menunjukkan bentuk benar, bentuk present tense. Jadi untuk kata kuncinya, yang pertama pasti ada does not. Does not menunjukkan kalau kalimat tersebut adalah bentuk present negatif verbal, ya. Kemudian yang kedua, karena bentuk negatif dan diminta berubah menjadi positif, maka kata kerja perlu ditambah dengan s atau is. Nah, bisa dilihat, kalau kalian sudah memahami kata kunci yang kedua, pasti sudah tahu jawaban mana yang tepat, ya. Coba kita lihat kembali, untuk positif bisa subject, verb 1 plus s or es plus object or complement. Sedangkan negatif, subject, do, does plus not plus verb 1 plus object or complement. Di sini dimintanya yang positif, maka kita ikuti aturan atau rumus yang positif. Kalau masih bingung bisa dilihat kembali video sebelumnya. Nah, setiap subjek he, she, it untuk kata kerja bentuk pertama pasti tambahannya adalah s atau is. Jadi sudah pasti jawabannya adalah yang D. Jane walks alone. Karena kalau kalian sudah memahami kata kunci yang kedua, maka sudah dipastikan yang mana nih yang di belakangnya ada s atau is-nya. Nah, di sini ada yang D nih, ada s-nya. Berarti jawabannya pasti yang D. Nice. Seperti itu ya, cara menjawab atau menganalisa bentuk dari soal-soal yang pernah kita pelajari. Alright, next one. Di sini ada kata Bejo. Bejo, an active student last year. Di sini ada kata kunci last year, berarti dia bentuknya past tense. Setiap ada kata last atau ago, pasti menunjukkan past tense. Ya, pasti menunjukkan past tense. Ketika dia tidak ada, kalian harus memastikan kata kerjanya itu bentuk satu, atau bentuk kedua, atau bentuk ketiga. Ya, kembali lagi kalian harus mengecek kamus kembali.
di bagian irregular verb atau regular verb. Alright, untuk kata kuncinya tadi sudah ada last year, dia menunjukkan bentuk positif dari bentuk nominal past tense. Miss, tahu dari mana ini bentuk nominal? Kita bisa lihat dari pilihan jawabannya. Ada were, is, was, are. Nah, di sini karena kita sudah pasti bentuknya past tense, pasti to be yang digunakan adalah bentuk past tense, yaitu were atau was. Berarti pilihannya antara A atau yang C. Pilihan B dan D berarti sudah pasti bukan jawabannya. Ya. Yang kedua, rumus dari past tense. Di sini bentuknya positif ya, positif. Berarti subject plus to be, was or were, kemudian diikuti dengan kata sifat, kata benda atau keterangan. Ya, di sini perlu dicatatan. Berarti kalian sudah tahu ya. Kira-kira kenapa ya jawabannya was? Karena di sini perlu dilihat was digunakan untuk subjek I, she, he, it. Di sini kita bisa lihat subjeknya adalah bejo. Bejo kalau diganti kita bisa menjadi he. Nah, kemudian he to be karena dia bentuk dari nominal, maka jawabannya adalah was. Nah, sampai sini paham ya? Jadi jangan sampai salah lagi, jangan bingung lagi bagaimana memilih jawaban yang tepat. Alright, the next one. Nah, coba kita lihat. You a back to your house last night. Nah, ada kata last. Ada kata last berarti menunjukkan past tense. Kira-kira jawabannya apa? Bring, brings, brought, bringing. Nah, untuk jawabannya, ini kalian harus mengetahui. Karena ini adalah bentuk positif, ya, tidak ada did, not. Kalian berarti harus menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kalian perlu mengecek kamus kembali. Bentuk kedua dari bring atau membawa. Kemarin sudah sempat dijelaskan, bisa dilihat kembali di kamus, berarti bring, brought, brought. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Alright, the next one. She, her dog every day. Nah, ada kata every day. Setiap hari, berarti dia menyatakan present, karena dia melakukan berulang-ulang. Sekarang dilakukan, besok dilakukan, di hari kemudian akan dilakukan kembali. Nah, karena dia bentuknya present dan subjeknya adalah she, maka kata kerjanya perlu ada tambahan s ataupun is. Nah, sudah pasti tahu ya jawabannya apa? Nice, berarti jawabannya adalah S. She feeds, ada S-nya, her dog every day. Dia memberikan makan kepada anjingnya setiap hari. Ya, sampai sini aman ya? Alright, the next one. I think Susie always lucky. Nah, di sini ada I. Kemudian ada Susie. Jadi subjeknya yang mana, Miss? Nah, kita harus mengetahui I think Susie. Nah, berarti subjek yang digunakannya adalah si Susinya, bukan I-nya. Ya. Jadi karena ini were, was, is, am, berarti dia bentuknya nominal. Always berarti dia present. Jadi di sini to be present-nya hanya berada di pilihan C ataupun yang D. Karena dia Susie, jangan dilihat yang I think ya. Jadi yang perlu dilihat adalah subjek yang di sini kosong berada di depannya. Depannya langsung ya, bukan paling depan. Jadi kita mengikuti yang terdekatnya saja. Berarti Susie. Kemudian to be untuk present
dengan subjek Susi atau she adalah jawaban yang is. Ya, I think Susi is always lucky. Nah, sampai sini paham ya? Ingat-ingat, kalau seandainya ada dua subjek, kalian harus memperhatikan yang paling terdekat. Yang paling terdekat. Sampai sini paham ya? Seandainya di sini dibalik, Susi thinks I. Nah, ini berarti jawabannya berarti yang D. Kalau di sininya I, ditukar posisi. Ya, sampai sini aman ya? The next one. Nah, ini yang paling gampang sekali. Di sini ada I. Di sini ada kata bantu be, berarti dia mencari to be a student. Nah, kalian sudah paham I a student. Di sini tidak ada last year atau bentuknya past tense atau present, tapi di sini kita mengetahui I a student. Saya seorang murid. Nah, untuk to be-nya berarti dia menunjukkan present karena masih berlangsung dan student-nya masih dia akan dilakukan berulang-ulang. Berarti sudah paham ya? Untuk to be-nya berarti jawaban yang tepat adalah yang D. I am a student. Ini paling gampang ya. I am a student. Seandainya diganti I menjadi she is a student. Nah, sampai sini aman ya. Perhatikan posisi pasangan subjek dan to be-nya masing-masing. Alright, the last one. We quiz last week. Nah, ada kata last kembali. Setiap ada kata last berarti dia menunjukkan bentuk dari past tense ya, past tense. Bisa dilihat tidak ada not berarti dia bentuknya positif. Jadi jawabannya adalah apa? Kira-kira jawabannya apa? Alright, did. Loh, Miss kok did? Kan did hanya digunakan untuk negatif. Nah, bisa diingat-ingat atau bisa dilihat kamusnya last week. Bentuk past tense positif. Subjek plus kata kerja bentuk kedua. Dari do. Kita sudah melakukan kuis, sudah mengerjakan kuis minggu lalu. Untuk kata kerja bentuk pertama adalah do. Kata kerja bentuk kedua adalah did. Kata kerja bentuk ketiga adalah apa? Done. Ya, do, did, done. Jadi, karena dia positif, past tense, kata kerja bentuk kedua dari do adalah did. Nah, jadi sampai di sini saja ya. Silakan dipelajari kembali bagaimana cara memahami pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita akan coba bahas lagi atau latihan kembali. Jika masih bingung, silakan tuliskan komentar di kolom komentar. Well, I think it is enough for now. I'll see you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya!